Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Benin Tampu Bolon dengan NIM 12S25044. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat untuk tugas T09 Dynamic Memory Allocation. Jadi pada tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Di sini penjelasannya, simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argumen. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan ke-6 fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. Yang keempat, fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Yang ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebagai perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama, penambahan data student. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan study program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua, menampilkan semua data student. Fitur ini ditandai dengan perintah print students tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi print students dengan menyertakan students yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara interaktif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print underscore student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Yang ketiga, penambahan data course. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih.
Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang keempat, menampilkan semua data course. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi print course untuk menyertakan course yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standar output. Yang kelima, mencari data student berdasarkan ID-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi find student by ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan, sentinel variabel dan ID yang akan digunakan sebagai basic pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Yang keenam, mencari data course berdasarkan kodenya. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentinel variabel dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian kode. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Selanjutnya, case studies. Case yang pertama yaitu kita diberikan contoh masukan dan contoh keluarannya. Selanjutnya kita akan masuk untuk program yang pertama, yaitu academic.h. Di sini file ini bertugas untuk menyimpan definisi tipe data dan deklarasi fungsi yang akan digunakan. Di sini yang pertama kita mendapat line if and def academic_h, dan juga ada pagar define academic_h. Ini disebut dengan include guards yang berfungsi mencegah terjadinya error definisi ganda jika file header ini dipanggil berkali-kali di file lain. Selanjutnya ada enum grade_t. Ini berfungsi untuk mendefinisikan tipe data custom berupa enumerasi atau kumpulan konstanta untuk nilai huruf mulai dari grade non, grade T sampai ke grade A. Selanjutnya ada enum semester_t. Ini berfungsi untuk mendefinisikan enumerasi untuk penanda semester, yaitu ganjil, genap, dan pendek. Selanjutnya ada struct course_t. Ini berfungsi untuk mendefinisikan kode data terstruktur untuk mata kuliah yang menyimpan char code dengan array 12, char name dengan array 40. Lalu di sini juga ada unsigned short integer credit. Ini merupakan angka bulat positif kecil untuk jumlah SKS. Lalu selanjutnya ada enum grade_t passing grade. Ini merupakan batas nilai lulus menggunakan enum grade_t. Selanjutnya ada struct student_t. Ini mendefinisikan struktur data untuk mahasiswa yang menyimpan char ID dengan array 12, char name dengan array 40, char year dengan array 5, dan char study program dengan array 40, dan float GPA yang menyimpan angka desimal untuk menyimpan IPK mahasiswa. Selanjutnya di sini kita ada struct enrollment_t.
Ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur data untuk pendaftaran KRS yang menyimpan objek course, objek student, tahun ajaran, semester, dan nilai yang didapat. Lalu di sini dilanjut dengan baris deklarasi fungsi, mulai dari char grade _to _text hingga ke struct course _t find course by code. Ini adalah prototipe fungsi yang memberitahu compiler bahwa fungsi-fungsi ini ada dan akan diimplementasikan secara detail di file.c. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang academic.c. File academic.c ini berisi logika dan cara kerja dari fungsi-fungsi yang dideklarasikan di file header. Bagian include terdapat academic.h, std.h, stdlib.h, dan string.h. Di sini academic.h ini berfungsi untuk menghubungkan file kode ini dengan deklarasi di file header buatan sendiri. Selanjutnya ada include std.h yang berfungsi untuk memanggil pustaka standar C untuk input atau output seperti printf. Selanjutnya ada include stdlib.h. Ini berfungsi untuk memanggil pustaka standar, utilitas atau alokasi memori, dan lain-lain. Selanjutnya ada include string.h yang berfungsi untuk memanggil pustaka untuk memanipulasi string. Contohnya seperti strcpy dan strcmp. Selanjutnya kita membuat fungsi yaitu grade _to_text. Di sini char grade _to_text dengan dalam kurung enum grade _3_grade, dan di dalamnya ada switch case. Ini berarti fungsi ini menerima input berupa enum grade _t dan mengembalikan nilai berupa teks atau char. Lalu selanjutnya di sini ada switch _grade. Ini dibuat untuk mengecek nilai variabel _grade. Untuk case-nya ada case grade A yang membuat return A. Ini artinya jika nilainya grade _A, fungsi langsung berhenti dan mengembalikan teks A, begitu seterusnya untuk nilai lainnya. Selanjutnya di bagian akhir switch ada default return none. Ini artinya jika nilai tidak cocok dengan case manapun, maka dia akan mengembalikan none. Selanjutnya ada fungsi calculate performance. Di sini isi dari fungsi ini seharusnya menghitung nilai performa atau SKS atau bobot nilai. Namun saat ini logikanya belum dibuat dan dapat selalu mengembalikan 0,0. Selanjutnya di sini ada void print _course dalam kurung struct course _t _course. Ini merupakan fungsi untuk mencetak data satu mata kuliah. Di bagian line printf ini berfungsi untuk mencetak kode, nama, SKS, dan nilai lulus mata kuliah ke layar. Ini dipisahkan dengan karakter pemisah. Pemanggilan grade
underscore to underscore text digunakan untuk mengubah enum menjadi huruf yang bisa dibaca. Selanjutnya di sini ada void print underscore course. Ini merupakan fungsi mencetak banyak mata kuliah dengan array of struct. Di dalam fungsinya ini terdapat perulangan for dengan expression integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari underscore course underscore size, di mana i sama dengan i plus 1. Di sini kita melakukan perulangan atau looping sebanyak jumlah mata kuliah dan memanggil fungsi print underscore course untuk setiap elemennya. Selanjutnya ada void print underscore student. Ini sama seperti print course, ini mencetak satu data mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini ada void print underscore student. Ini merupakan looping untuk mencetak daftar atau array mahasiswa menggunakan perulangan for. Lalu di sini juga kita mendapatkan print underscore enrollment dan print underscore enrollments. Di sini fungsinya disiapkan, namun selanjutnya ada bagian fungsi pembuatan atau create. Ini fungsi yang pertama yaitu struct course underscore t dan create underscore course. Di sini fungsi ini berfungsi untuk membuat objek mata kuliah baru. Di sini struct course underscore t underscore t CRS berfungsi untuk menyiapkan variabel lokal bernama CRS. Dilanjut dengan line strcpy dalam kurung crs.code underscore code. Ini berfungsi untuk mengcopy teks dari parameter underscore code ke dalam crs.code. Ini berlaku untuk atribut name. Selanjutnya ada crs.credit sama dengan underscore credit. Dan di sini juga ada crs.passing grade sama dengan underscore passing grade underscore grade. Ini berfungsi untuk memasukkan data SKS dan batas nilai ke variabel objek. Di sini diakhiri dengan return CRS yang artinya mengembalikan objek yang sudah berisi data tersebut ke pemanggil fungsi. Selanjutnya ada struct student underscore t create student. Ini mirip dengan pembuatan mata kuliah tetapi untuk mahasiswa. Di sini ada yang baru yaitu std.gpa sama dengan 0.00f. Ini mengatur IPK awal mahasiswa secara otomatis menjadi 0,000. Lalu di sini juga ada struct enrollment underscore t create underscore enrollment. Fungsi ini disiapkan tetapi saat ini kita lanjut dengan bagian kalkulasi IPK dan nilai. Di sini diawali dengan bagian fungsi pencarian atau find. Di sini fungsi yang pertama yaitu struct student underscore id find student by id. Ini fungsi ini berfungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan string id underscore name di dalam array underscore student. Di sini ada std.id dengan array 0. Ini
Ini artinya kita menginisialisasi string ID dari objek sementara menjadi karakter null atau string kosong, yang digunakan sebagai tanda jika data tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari underscore student underscore size, dan i plus plus. Ini merupakan looping menelusuri seluruh data di dalam array mahasiswa. Selanjutnya ada if dalam kurung strcmp dalam kurung underscore students array i.id dan seterusnya. Fungsi ini fungsi strcmp ini membandingkan id mahasiswa pada urutan ke dengan ID yang dicari. Jika hasilnya 0, artinya kedua string identik atau sama persis. Selanjutnya print underscore student dalam kurung underscore students array key. Jika ketemu, langsung cetak datanya ke layar. Dilanjut dengan return underscore students array i. Ini artinya program disuruh untuk mengembalikan data mahasiswa yang ditemukan dan menghentikan fungsi. Yang terakhir dari fungsinya ini ada return std, yang artinya jika perulangan selesai dan data tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan objek std kosong yang disiapkan di awal. Selanjutnya ada fungsi struct course underscore t finding course by code. Ini merupakan logika dan cara kerjanya itu persis sama seperti pencarian mahasiswa. Namun yang dicari adalah array mata kuliah berdasarkan field code. Di sini saya akan langsung lanjut ke T09 dengan case yang keempat, karena di case yang keempat ini sudah meliputi case pertama, case yang ke-0, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di T09 underscore 04 di sini, ini adalah penjelasan program ini menggunakan konsep alokasi memori dinamis untuk menyimpan daftar perintah, daftar mahasiswa, dan daftar mata kuliah tanpa batasan ukuran maksimum yang kaku. Yang pertama, di sini kita ada deklarasi header dan variabel utama, yaitu ada include academic.h seperti yang tadi. Itu berfungsi untuk memanggil file header buatan sendiri yang berisi definisi tipe data seperti struct student underscore t dan deklarasi fungsinya. Selanjutnya ada include studio.h, std.h, dan string.h. Ini memanggil pustaka standar C, studio untuk input atau output, stdlib.h untuk alokasi memori dinamis, dan seterusnya. Di sini kita lanjut dengan fungsi mainnya. Di line ini yang pertama integer main dalam kurung integer underscore rgc, char, dan seterusnya. Ini merupakan titik awal berjalannya program. Lalu selanjutnya ada char deklarasi variabel, yaitu char input dengan array 256. Ini artinya kita menyiapkan array memori atau buffer sementara sebesar 256 karakter untuk menyimpan satu baris teks input yang diketik atau dimasukkan oleh user. Selanjutnya ada char
pointer comments sama dengan 0. Ini merupakan sebuah pointer ke pointer, digunakan untuk membuat array dinamis 2 dimensi yang akan menyimpan seluruh perintah dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada integer cmd_count sama dengan 0. Ini merupakan variabel penghitung jumlah perintah yang masuk. Lalu dilanjut dengan struct student_t, pointer student sama dengan 0. Dan unsigned short integer student_size sama dengan 0. Ini merupakan pointer dan penghitung untuk membuat array dinamis yang akan menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya ada struct course_t, pointer course sama dengan 0. Lalu dilanjut dengan unsigned short integer course_size sama dengan 0. Ini merupakan pointer dan penghitung untuk membuat array dinamis data mata kuliah. Lalu di sini kita mendapatkan program yang berfungsi untuk membaca dan menyimpan semua input. Di sini program ini didesain untuk membaca seluruh baris input terlebih dahulu dan menyimpannya di memori sebelum mengeksekusinya. Yang pertama itu ada perulangan while dengan isinya yaitu fgets dalam kurung input, size of dalam kurung input, stdin. Ini merupakan looping yang akan terus membaca baris input dari terminal satu persatu dan menyimpannya ke variabel input. Di sini loop berhenti jika end of file tercapai. Lalu di sini dalam while-nya terdapat input strcspn dalam kurung input dan seterusnya. Ini berfungsi untuk menghapus karakter enter atau new line dari akhir string input agar tidak mengganggu logika pengecekan teks. Selanjutnya ada logika boolean yaitu if, yaitu dengan ekspresi strcmp dalam kurung input, dan seterusnya. Di sini artinya jika input yang dimasukkan persis berupa teks yaitu triple dash, maka di sini akan menghentikan proses membaca input atau keluar dari loop while. Lalu di sini ada line cmd_count plus. Ini berfungsi untuk menambah jumlah total perintah sebanyak 1. Lalu selanjutnya ada comment sama dengan relog dan seterusnya. Ini berfungsi untuk memperbesar ukuran array utama comment sesuai dengan jumlah perintah saat ini menggunakan memori dinamis. Selanjutnya ada comments dengan array cmd_count kurang 1 sama dengan malloc dan seterusnya. Ini berfungsi untuk menyiapkan memori khusus di indeks terbaru array comments. Ukurannya disesuaikan dengan panjang teks input ditambah 1 karakter penutup string. Di sini dilanjut dengan strcpy dengan argumen comments dalam kurung siku cmd_count kurang 1, input. Ini berfungsi untuk menyalin teks perintah dari buffer sementara input ke dalam ruang memori dinamis array comment yang baru saja dibuat. Selanjutnya ada yang kedua yaitu eksekusi perintah secara berurutan. Ini dimulai dengan perulangan for dengan expression integer i sama dengan 0 di mana i lebih kecil dari cmd_count dan i++. Ini artinya kita mulai perulangan sebanyak jumlah perintah yang tersimpan. Di sini dilanjut dengan line code yaitu char_token sama dengan strtok dalam kurung comments array i, pagar.
Ini merupakan fungsi strtok yang digunakan untuk memecah kalimat berdasarkan pemisah karakter, yaitu tanda pagar. Sini baris ini mengambil kata atau potongan pertama dari kalimat, yaitu jenis instruksinya. Lalu dilanjut dengan if tanda seru token continue. Ini artinya jika token kosong, dia akan lompati interaksi dan lanjut ke perintah berikutnya. Selanjutnya ada pengecekan tipe perintah. Di sini pengecekannya menggunakan pola if else if dengan bantuan strcmp atau string compare untuk mencocokkan kata perintah. Yang pertama ada logika if. Ini jika perintahnya membuat mahasiswa, maka strtok dalam kurung 0, pagar ini artinya pemanggilan strtok lanjutan dengan parameter 0 yang berarti mengambil potongan string selanjutnya dari kalimat yang sama secara berurutan. Lalu selanjutnya ada student underscore size plus plus dan relog yang berfungsi memperbesar ukuran memori array student sebanyak satu posisi baru. Lalu di sini ada line students array students underscore size kurang 1 sama dengan create underscore student. Ini artinya memanggil fungsi create underscore student dan menyimpannya di slot paling akhir pada array. Selanjutnya ada else if dalam kurung strcmp dalam kurung token, print students sama dengan 0 dan seterusnya. Ini artinya jika perintah mencetak panggil fungsi print students sambil melemparkan memori array mahasiswa. Di sini dilanjut dengan else if dalam kurung strcmp dalam kurung token, create course sama dengan 0. Di sini ada line atoy dalam kurung strtok 0, tanda pagar. Line ini merupakan line khusus untuk SKS di mana fungsi strtok menghasilkan teks. Fungsi atoy di sini langsung digunakan untuk mengubah teks SKS menjadi angka. Lalu di sini selanjutnya ada if dalam kurung strcmp dalam kurung grade underscore str, a dan seterusnya. Di sini artinya karena nilai kelulusan dikirim dalam bentuk teks seperti A atau B, blok if else ini menerjemahkan atau mengubah teks tersebut menjadi konstanta enumerasi agar sesuai dengan struktur data C. Di sini data dimasukkan ke array memori dinamis course dengan cara kerja yang sama seperti students. Di sini juga ada blok print course. Ini merupakan line yang berfungsi untuk memanggil fungsi print underscore course. Lalu ada blok find student by ID dan find course by code yang berfungsi untuk memotong
parameter pencarian dengan strtalk, lalu memanggil fungsi penelusurannya yang ada di academic.c. Lalu yang terakhir ada pembebasan memori yang dimulai dengan perulangan for dengan expression integer i sama dengan 0 di mana i lebih kecil dari cmd underscore count dan i plus plus tutup kurung free buka kurung comments array i. Lain ini berarti jika melakukan looping untuk mengosongkan atau mengembalikan memori string setiap baris perintah satu persatu. Lalu selanjutnya ada if comments free comments yang artinya membebaskan memori array pointer induk penampung daftar perintah. Selanjutnya ada if students free students yang berarti membebaskan memori seluruh array data mahasiswa. Selanjutnya ada if course free course yang membebaskan memori seluruh array data mata kuliah. Dan yang terakhir ada return zero yang artinya fungsi main berakhir dan memberi sinyal sukses ke sistem operasi. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merun program yang telah saya buat. Di sini saya akan langsung memulai dengan T09 underscore 00. Di sini dia tidak menghasilkan output apapun melainkan langsung lanjut untuk menerima output lainnya. Itu dikarenakan karena di ritmenya juga kita tidak disuruh untuk mengerjakan T09 underscore 00 dan dimulai dengan case 1 yaitu T09 underscore 01.c. Lanjut kita akan merunnya T09 underscore 01. Sini saya akan masukkan inputnya. Di sini dapat kita lihat bahwa output yang dihasilkan dari programnya itu sudah sesuai dengan output yang diharapkan yang tertulis pada readme-nya, yang artinya T09 underscore 01 atau case pertama itu sudah dapat berjalan dengan lancar. Lanjut dengan T09 underscore 02 Di sini dapat kita lihat untuk case yang kedua hasil yang didapatkan itu sudah sesuai dengan output yang diharapkan.
Sini artinya juga bahwa T09_02 itu sudah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merun program T09_03. Di sini untuk outputnya dapat kita lihat bahwa output yang dihasilkan itu sudah identik dengan output yang diharapkan. Artinya T09_03 ini atau case yang ketiga itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merun program yang terakhir, yaitu T09_04. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan bersama password. Yang kelima, mencari data sebelum mendapatkan ID-nya. Ini untuk tes tidak. Fitur ini ditandai dengan perintah find -unit -by -id dan diikuti oleh satu set nomornya, yaitu berisi ID dan student yang dicari. Nah, di sini untuk program yang terakhir, yaitu case yang keempat, dapat kita lihat untuk output yang diharapkan itu identik dengan output yang kita dapat, yang artinya setiap kode dari tugas 09 ini itu sudah dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan untuk program yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.